Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa bi sanadil muttasil ila al-imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharafin Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dan dari sahabat Abu Musa. Siapa beliau? Ini kunyahnya Abu Musa, namanya adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Kita jarang kenal nama beliau, yang kita kenal Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga ridha Allah kepada beliau. Anin Nabi, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu, membentangkan, yadahu, tangannya, bil laili, pada waktu malam, liyatuba, agar supaya bertaubat, musi'un nahar, siapa pelaku kesalahan, orang yang berbuat keburukan di waktu siang. Kalimat yabsutu yadahu bil lail, membentangkan tangannya di waktu malam, itu menurut para ulama, catatan dari Syekh Ali As-Sabuni, kinayatun an sa'ati rahmatillah. Jadi kalimat redaksi Allah membentangkan tangannya di waktu malam, ini adalah kinayah. Kinayah tentang betapa luasnya rahmat Allah dan betapa luas penerimaan taubatnya kepada hamba-hambanya. Artinya Allah membuka pintu-pintu rahmat. Jadi membentangkan tangan itu adalah kinayah tentang makna membukakan pintu-pintu rahmat di waktu malam, agar orang-orang yang berdosa di waktu siang bertaubat. Wa yabsutu yadahu, dan membentangkan siapa Allah, yadahu, tangannya, bin nahari, di waktu siang, liyatuba, agar supaya bertaubat, musi'ul laili, siapa orang yang berbuat dosa di waktu malam. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari, min maghribiha, dari arah baratnya. Ini tanda apa ini berarti? Kiamat sudah. Artinya sepanjang matahari masih terbit dari timur, ada kesempatan untuk diterima taubat. Tapi kalau sudah matahari terbit dari barat, tidak ada penerimaan taubat. Ya. Ada dua kondisi orang tidak diterima taubatnya: ketika matahari terbit dari barat, dan ketika orang sudah nazak ruhnya di kerongkongan. Ini hadis berikut ini. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga ridha Allah kepada beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari baratnya, dari arah baratnya, dari arah terbenamnya, taballahu alaihi, maka menerima taubat Allah kepadanya. Rawahu Muslim, meriwayatkan pada hadis itu Imam Muslim. Wa an Abi Abdurrahman, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, nama beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman Ibnu Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah kepada kedua beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yakbalu, menerima, taubatal abdi, taubat seorang hamba, malam yughargir, selagi tidak ngorok seperti suara ngoroknya binatang sembelihan. Kalau sudah digorok keluar suara ngorok,
Nah ini maksudnya kapan? Ketika dicabut nyawa, naza, sakaratul maut, nyawanya sudah di tenggorokan, sudah tidak ada taubat lagi di situ. Jadi masih ketika masih nyawa itu masih ada di kaki, di betis, diambil dari bawah ya, ditarik ke atas. Jadi biasanya dari bagian kaki sudah tanda-tanda kematian itu. Itu sudah tidak ada aliran darah, kata orang Madura beteng, sudah tidak ada reaksi, disentuh, dicubit atau disakiti, terus sampai ke bagian atas. Nah, selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan, ada kesempatan bertaubat. Jadi selama ruh belum sampai ke hulkum, hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Maka beruntunglah orang yang setiap harinya bertaubat, beristighfar pada Allah. Karena kita tidak tahu di detik keberapa, di menit yang keberapa, di jam yang keberapa, di hari yang keberapa, bulan yang keberapa kita akan dijemput maut. Maka harus ada persiapan taubat siang, taubat malam, istighfar siang, istighfar malam. Ya malam hari itu kapan? Sejak tenggelamnya matahari, maghrib itu. Jadi ada istighfar di awal malam. Ya, beruntunglah orang yang mengawali malamnya dengan istighfar. Di waktu terbit matahari, fajar atau sejak terbitnya fajar, subuh. Itulah kemudian terhitung sudah mulai masuk pagi siang hari itu. Rawa meriwayatkan kepada hadis ini At-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata siapa Imam Tirmidzi, haditsun hasan, hadis ini hadis yang hasan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.